Akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara penyelesaian transaksi di jurnal umum. Sebelumnya, saya akan mengenali terlebih dahulu bentuk tabel kolom yang terdapat di jurnal umum, yaitu terdiri dari tanggal, uraian, referensi atau bisa disingkat dengan ref, debit, dan kredit. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal berikut. Langsung saja ke nomor 1. Tanggal 1 April, Mariono menyetor uang tunai ke perusahaan sebagai investasi awal pemilik perusahaan sebesar 60 juta. Nah, ketika Mariono menyetor uang sebagai investasi perusahaannya, maka kas perusahaan akan bertambah. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berarti akan berada di posisi debit. Begitupun dengan modal. Modal bertambah akan berada pada posisi di sebelah kredit. Nah, kemudian cara penulisan jurnal umumnya seperti ini. Pertama, langsung saja kita tulis bulannya terlebih dahulu, yaitu bulan April. Kita singkat saja menjadi bulan 4. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 1. Kemudian uraian. Nah, pada tanggal 1 tersebut, Mariono menyetor uang sebesar 60 juta. Maka akun yang berpengaruh yaitu kas berada di debit sebesar. Selanjutnya, akun yang berpengaruh kedua yaitu modal. Penulisan akun yang kredit harus lebih menjorok ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, langsung saja kita tulis nominal modalnya yaitu 60 juta. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Tanggal 2 April, Mariono membayar sewa bengkel untuk 1 tahun sebesar 20 juta. Nah, di sini Mariono membayar sewa bengkel untuk 1 tahun. Maka akun yang muncul yaitu sewa dibayar di muka, karena terjadinya pengeluaran uang untuk membayar sewa pada awal yang dilakukan sekaligus untuk beberapa waktu. Sewa dibayar di muka ini bertambah ya. Kenapa bertambah? Karena kita mempunyai sewa tempat, namun kita belum merasakan manfaat dari tempat tersebut. Kemudian, akun yang bertambah kedua yaitu akun kas yang berkurang. Kenapa berkurang? Karena telah digunakan untuk membayar sewa bengkelnya sebesar 20 juta. Langsung saja kita tulis di jurnal umumnya, yaitu tanggal 2. Kemudian langsung saja ditulis di keterangannya, yaitu akun yang berpengaruh tadi adalah sewa dibayar di muka. Sewa ini berada di posisi debit, yaitu sebesar 20 juta. Kemudian, akun yang berpengaruh kedua yaitu kas, karena
Kas ini digunakan untuk membayar sewa bengkel tersebut. Langsung saja ditulis berada di posisi kredit sebesar 20 juta. Perlu diingat kembali bahwa posisi penulisan akun yang kredit itu harus lebih menjorok. Tanggal 3 April dibeli peralatan secara kredit seharga 30 juta. Nah, ketika perusahaan membeli peralatan, maka peralatannya akan bertambah. Peralatan termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah akan berada di posisi debit. Karena dibelinya secara kredit, maka akan timbullah suatu utang, sehingga utang perusahaan akan bertambah. Utang bertambah akan berada di posisi kredit. Langsung saja kita tulis tanggalnya, yaitu tanggal 3. Kemudian, akun yang berpengaruh tadi yaitu membeli peralatan. Berarti di sini akun yang berpengaruhnya peralatan bertambah. Lanjut ke soal nomor 3. Peralatannya berada di sebelah debit. Kenapa di sebelah debit? Karena peralatan termasuk ke dalam harta, dan harta ketika bertambah berarti posisinya di debit. Peralatannya bertambah sebesar 30 juta. Nah, dibelinya secara kredit, maka akun yang berpengaruh yaitu utang usaha. Utang usaha berada di posisi kredit sebesar 30 juta. Nah, kemudian kita ke nomor 4. Pada tanggal 5 April dibeli perlengkapan bengkel seharga 5 juta, dibayar tunai. Nah, ketika perusahaan membeli perlengkapan, maka perlengkapan bengkelnya akan bertambah. Perlengkapan termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah akan berada di posisi debit. Karena dibelinya secara tunai atau cash, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di posisi kredit. Langsung kita tulis di sini, yaitu tanggal 5. Soalnya yaitu membeli perlengkapan. Berarti dalam uraiannya kita tulis perlengkapan. Perlengkapannya bertambah di debit sebesar 5 juta. Akun yang kedua yaitu kas. Kasnya berada di posisi kredit karena kas ini berkurang untuk membeli perlengkapan bengkel tersebut sebesar 5 juta. Lanjut ke soal berikutnya,
yaitu soal nomor 5. Pada tanggal 10, Mariono servis mobil menerima pembayaran sebesar 10 juta untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Karena menerima pembayaran, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan. Kemudian, uang kas perusahaan pun akan ikut bertambah. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berada di posisi debit. Kemudian pendapatan. Pendapatan bertambah berada di posisi kredit. Saja kita ke penulisan jurnalnya. Pertama yaitu kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 10. Kemudian kita tulis keterangannya. Karena menerima pendapatan berarti akun yang muncul yaitu kas. Kas berada di posisi debit sebesar 10 juta. Akun yang kedua yaitu pendapatan jasa. Pendapatannya bertambah di kredit sama sebesar 10 juta. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 15 dibayar beban listrik sebesar 450.000. Nah, ketika perusahaan membayar listrik, maka beban listriknya akan bertambah dan kasnya akan berkurang karena untuk membayar beban tersebut. Langsung kita nulis. Kita catat penulisannya di jurnal, yaitu pada tanggal 15. Akun yang muncul yaitu beban listrik karena membayar listrik. Beban listriknya berada di posisi debit sebesar 450.000. Kemudian akun yang kedua yaitu kas. Mengapa kas? Karena uang perusahaan tersebut telah dibayarkan untuk membayar listrik. Kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 450.000. Lanjut ke soal yang terakhir. Pada tanggal 20 April diselesaikan pekerjaan ganti oli dan servis mobil pelanggan sebesar 2 juta. Diterima pembayaran sebesar 1.500.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, ini adalah transaksi menerima penghasilan atau pendapatan. Di sini penghasilannya ada yang diterima dan ada yang masih berupa tagihan. Artinya belum kita terima dari uang pendapatan itu. Akun apa saja sih yang berpengaruh? Yaitu pertama pendapatan bertambah. Kemudian ini diterima tunai berarti kasnya ikut bertambah. Dan yang masih berupa tagihan ini yaitu piutang. Piutangnya bertambah.
Kenapa akun yang muncul itu piutang? Karena piutang itu adalah uang. Mengapa akun yang muncul itu akun piutang? Karena piutang itu adalah uang milik kita itu masih berada di orang lain. Jadi uangnya itu belum keterima oleh kita sendiri. Saja kita tulis pencatatannya di jurnal, yaitu tanggal 20. Akun yang berpengaruh tadi yaitu kas bertambah di debit sebesar 1.500.000. Akun yang kedua yaitu piutang usaha. Piutang usaha ini masih termasuk ke dalam harta ya. Piutang usaha berada di debit karena bertambah sebesar 500.000. Mengapa 500.000? Karena uang tersebut belum diterima oleh kita sendiri, uangnya masih ada di orang lain. Yang terakhir yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini bertambah di kredit sebesar 2 juta. Setelah selesai, yang terakhir yaitu saldo debit dan saldo kredit dalam jurnal umum itu haruslah sama, harus balance. Nah, di sini telah saya hitung mulai dari tanggal 1 sampai 20 April ini. Akhirnya yaitu 127.450.000. Begitupun dengan kredit, hasilnya pun sama, yaitu 127.450.000. Demikian pembahasan cara penyelesaian jurnal umum yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya, yaitu bagaimana memposting jurnal umum yang telah saya buat ini ke dalam buku besar. Terima kasih, mudah-mudahan jurnal umum yang telah saya buat ini bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damakban Maulana dari kelompok 10. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal tentang buku besar. Pertama, dalam mengerjakan buku besar, kita hanya memasukkan data yang sudah ada di jurnal umum ke dalam buku besar atau kita mempostingnya. Seperti yang kita lihat, tabel kas masih kosong. Bagaimana kita cara mengisinya? Ya, tentunya kita harus melihat referensi dari jurnal umum. Kita langsung saja kerjakan. Di sini tanggal 1 dalam keterangannya Pak Mariono menanamkan modal ke perusahaannya. Kita langsung tulis saja penanaman modal sebesar di jurnal umum. Penanaman modalnya sebesar 60 juta. Dan soal yang dan pada tanggal ke-2
sewa bengkel untuk 1 tahun. Kita lihat di jurnalnya ya, sewa dibayar di muka. Kita tulis dalam keterangannya di muka sebesar, karena di jurnalnya membayar sewa masuknya ke kredit, jadi kita tulis saja di kredit. Langsung saja lanjut ke tanggal 5. Kenapa saya lewat tanggal 3? Karena di sini tanggal 3 itu dalam soalnya Pak Mariono beli peralatan secara kredit. Nah, kalau begitu masuknya ke utang usaha karena membayarnya secara kredit. Kita langsung saja tulis di sini tanggal 5. Ketik. Bengkel dalam keterangannya masuknya ke kredit. Kenapa? Karena kasnya juga di dalam ini masuk ke kredit. Lanjut ke tanggal 10. Di keterangannya kita tulis saja pendapatan jasa. Kalau di sini pendapatan jasa masuknya ke debit, karena di jurnal umumnya pendapatan jasa itu menunjukkan masuknya ke debit. Senilai 10 juta. Lanjut ke tanggal 15. Di sini membayar beban listrik. Masuknya ke kredit 450.000. Nah, dan yang terakhir tanggal 20 April dalam keterangannya pendapatan jasa masuknya ke debit sebesar 1.500.000. Nah, setelah ini kita jumlahkan untuk mengisi di kolom yang ini. Bagaimana mengisinya? Kita tinggal tambahkan saja seperti di sini. Di sini 60 juta. Nah, karena kredit itu mengurang, jadi 60 juta dikurang 20 juta jadi 40 juta. Dan kolom berikutnya juga sama, terus dikurang jadi 35 juta. Nah, kalau yang ini kita tambah karena masuknya ke debit. Jadi debit itu menambah nilai. Jadi 45 juta. Dan di sini dikurang lagi karena masuknya ke debit, ke kredit 44.550. Nah, berikutnya ditambah lagi
1.500.000 jadi 46 juta 50.000. Nah, sudah, kita langsung saja isi ke tabel berikutnya. Di sini tabelnya piutang usaha. Karena dalam jurnalnya piutang usaha senilai sebesar 500.000, kita tulis saja di sini piutangannya usaha dan nilainya 500.000, masuknya ke debit. Selanjutnya perlengkapan, di sini tulis saja sama perlengkapan masuknya ke debit juga sebesar 5 juta. Di sini juga sama, debitnya 5 juta. Selanjutnya di tabel beban sewa, karena di sini sewanya sebesar 20 juta dan masuknya ke debit, kita langsung tulis saja 20 juta. Nah, kita lanjut ke tabel peralatan. Di sini tabel peralatan sebesar 30 juta dan masuknya ke debit juga sama, masuk ke debit. Selanjutnya kita ke utang usaha. Mengisi tabel yang ini, kita melihat yang peralatan, karena peralatan itu masih kredit, termasuk ke utang. Nah, kita samain aja, tulis 30 juta utangnya masuk ke kredit. Nah, selanjutnya modal Mariono. Nah, karena di jurnal umumnya modal masuk ke kredit, jadi kita sama saja masukkan saja ke kredit juga sebesar 60 juta. Sini juga sama 60 juta. Nah, kita lanjut saja ke pendapatan usaha, karena tanggal 10 kita mendapatkan pendapatan sebesar 10 juta. Kita masukkan saja ke kredit, karena di dalam jurnalnya juga masuk ke kredit. Dan tanggal 20
kita bisa lihat di zona umumnya tanggal 20 pendapatan usaha 2 juta rupiah masuk di kredit. Tinggal kita jumlahkan saja kalau ada ini 10 juta ditambah 2 juta jadi 12 juta. Nah, terakhir beban listrik. Beban listrik sebesar kalau nggak salah 450, ya benar 450 masuknya ke debit. Nah, kita sudah mengerjakan buku besar. Selanjutnya akan selanjutnya ke neraca saldo akan dikerjakan oleh teman saya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan, karena di sini saya juga masih belajar dan saya cuma mengerti sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulida. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat neraca saldo. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat neraca saldo, saya di sini terlebih dahulu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari neraca saldo. Nah, apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kapan dibuat neraca saldo ini? Nah, neraca saldo ini dibuat pada akhir periode setelah proses posting selesai, yaitu proses memindahkan transaksi yang ada di jurnal umum ke buku besar. Kalau sudah selesai kita posting semua, baru kita bisa membuat neraca saldo. Nah, kemudian neraca saldo ini dibuat bertujuan untuk menguji kesamaan jumlah debit dengan jumlah kredit dalam buku besar dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuat neraca saldo, kita akan lihat kembali bagian buku besar yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, yang pertama di sini ada buku besar untuk bagian kas, kemudian untuk bagian piutang usaha. Untuk perlengkapan, ada untuk beban sewa, untuk peralatan, untuk utang usaha, untuk modal Mariono, untuk pendapatan usaha, dan yang terakhir ada untuk beban listrik. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat neraca saldo. Nah, sebelumnya tadi saya sudah membuat 4 kolom untuk membuat neraca saldo. Nah, untuk kolom yang pertama, kita masukkan nomor akun. Kemudian untuk kolom kedua, kita masukkan nama akun. Dan kolom ketiga, kita masukkan debit. Dan yang terakhir, kita masukkan kredit. Nah, untuk yang pertama, kita lihat kembali di bagian buku besar. Nah, yang pertama di sini ada kas. Nah, kas ini nantinya kita pindahkan ke nama akun. Kemudian kita lihat saldo akhirnya, ini paling bawah. Ini sebesar 46.050.000 di bagian debit, nanti kita simpan di bagian debit juga. Langsung saja kita pindahkan. Kas. Kemudian tadi saldo akhirnya sebesar 46.050.000 rupiah. Nah,
Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang ada di buku besar. Nah, setelah akun kas, di sini ada akun piutang usaha. Kemudian ada akun perlengkapan, ada akun beban sewa, dan akun peralatan. Nah, keempat akun ini kita lakukan hal yang sama seperti akun kas ini, ya, karena saldo akhirnya sama-sama ada di debit. Langsung saja kita pindahkan. Usaha, kemudian perlengkapan, kemudian beban sewa, kemudian ada peralatan, nah dengan saldo akhir untuk piutang usaha, saldo akhirnya sebesar 500.000. Sedangkan untuk perlengkapan, saldo akhirnya sebesar 5 juta. Dan untuk beban sewa, saldo akhirnya sebesar 20 juta. Nah, dan untuk peralatan, saldo akhirnya sebesar 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya, dari utang usaha, kemudian modal Mariono dan pendapatan usaha ini, untuk saldo akhirnya ini nanti kita simpan di bagian kredit ya, karena di sini juga di bagian kredit. Nah, langsung saja kita pindahkan. Nah, di sini ada utang usaha, kemudian ada modal Mariono, kemudian ada pendapatan usaha. Nah, ini saldo akhirnya kita taruh di bagian kredit. Nah, untuk utang usaha, saldo akhirnya sebesar 30 juta rupiah. Nah, kalau untuk modal Mariono, saldo akhirnya sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan usaha, saldo akhirnya sebesar 12 juta rupiah. Nah, dan untuk yang terakhir, di sini ada beban listrik dengan saldo akhir di debit sebesar 450.000. Langsung saja kita tulis di sini ya. Beban listrik. Nah, dengan saldo akhir di debit sebesar 450.000 rupiah. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita jumlahkan dulu di bagian debitnya. Kita jumlahkan. Dan hasilnya sebesar 102 juta rupiah. Dan untuk bagian kredit, kita sama juga jumlahkan. Dan hasilnya sebesar 102 juta rupiah juga. Nah, ini hasilnya sama ya. Kalau sama berarti cara pengerjaan kita di bagian buku besar dan jurnal umum itu sudah benar. Kalau berbeda berarti ada yang salah dari cara pengerjaan kita. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.